selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya Michael Pranajaya di dalam acara Tanya Mentor ya. Hari ini hari Minggu ya, Minggu 14 Juni 2020 dan senang sekali saya bisa berjumpa bersama dengan teman-teman di dalam acara Tanya Mentor. Pada hari ini kita hari Minggu ini, weekend ini mau berdiskusi bagaimana membangun jiwa entrepreneurship pada anak ya, pada anak atau pada buah hati kita. Oke, saya naikin dulu sedikit. Nah, akan lebih enak. Ya, halo, welcome Bapak Ibu sekalian. Ya, oh ada Pak Jason. Selamat malam Pak Jason. Welcome, welcome. Terima kasih sudah hadir. Ya, katanya halo Coach Michael. Halo juga Pak Jason. Thank you sudah hadir pada acara malam hari ini ya. Dan ada juga Michael Kuswara, Pak Michael Kuswara, welcome, ada Pak Henry dan lain sebagainya. Nah, terima kasih sudah hadir di acara Tanya Mentor pada malam hari ini. Dan hari ini kita mau bahas bagaimana menumbuhkan sikap ataupun jiwa ya, jiwa kepada anak kita ataupun kepada remaja, teenager, agar mereka bisa memiliki jiwa wirausaha atau entrepreneurship, dan juga bagaimana agar mereka bisa memiliki visi ataupun impian buat ke depan ya. Bagaimana mereka udah tahu belum arahnya, tujuannya, terus skill-skill apa yang diperlukan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, hari ini saya ya Coach Michael Pranajaya nggak sendiri, saya bersama nanti ya, saya akan undang seorang pakar di dunia remaja ya. Beliau adalah CEO dari Live Talk Asia, di mana beliau ini bergerak untuk remaja-remaja, untuk anak-anak, dan sangat hebat sekali. Sudah banyak lulusan-lulusan yang dibekali anak-anaknya sehingga memiliki impian-impian ataupun memiliki visi jauh ke depan ya, untuk berdampak. Dan beliau pun sudah bekerja sama dengan Youth Now ya, untuk UN. Oke, namanya adalah Bro, atau saya manggilnya apa nih ya, enaknya Bapak ya, kalau Bapak nanti ketuaan katanya. Bro Albert Ekmon. Beliau adalah CEO dari Live Talk Asia. Saya coba untuk invite ya malam hari ini. Selamat malam Pak Hartono. Ada Pak Agus juga, welcome ya, terima kasih. Ini dia. Halo Bro. Halo semuanya. Halo, selamat malam Bro. Terima kasih sudah mau join nih di Tanya Mentor, Bro Albert. Thank you juga nih, boleh diundang juga, boleh sharing juga bersama dengan teman-teman semua. Thank you Pak Michael. Sama-sama, terima kasih. Hari ini kita mau bincang-bincang santai lah ya, ngobrol-ngobrol santai, nggak usah terlalu serius ya. Nah, hari ini temanya menarik, yaitu tentang anak-anak ataupun remaja ya, remaja nih. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ke Bro Albert. Dan bagi Bapak Ibu serta rekan-rekan, brother sister, kalau ada mau bertanya boleh ya, silakan ketik komen di bawah ini ya, silakan diketik aja. Nanti saya akan bacakan dan kita akan tanyakan kepada pakarnya langsung nih, kepada Bro Albert Ekmon. Dan saya juga di sana suka membantu untuk mengcoaching anak-anak generasi apa ya kita bilang ya, Bro Albert ya, generasi Z ya, post milenial ya, Z dan post alpha. Oke, sip. Baik, kita langsung aja ya, Bro Albert. Terima kasih. Udah banyak yang pada join ya. Ada Pak Agus, ada Bu Linda, ya, dan lain sebagainya. Tadi saya udah kenalin Bro Albert sekilas tentang Bro Albert, bahwa beliau, Bro Albert adalah CEO dari Live Talk Asia, dan juga udah banyak penghargaan yang didapat kerjasama dengan Live Talk Asia. Tapi itu kan baru sekilas. Boleh nggak, Bro? Dan diceritakan lebih detail lagi yang tidak tersebutkan oleh saya. Ya, biar teman-teman pada tahu nih tentang Bro Albert ataupun tentang Live Talk Asia, Bro. Boleh? Ya, thank you Bro Michael buat sudah kasih kesempatan ya. Jadi memang Live Talk Asia ini adalah platform untuk mentoring dan platform untuk komunitas. Jadi di mana kita menyediakan mentor-mentor pribadi bagi setiap keluarga untuk menolong anak-anaknya memiliki jiwa kepemimpinan gitu ya. Dan juga orang tuanya bisa punya rekonsiliasi hubungan yang baik kepada anak. Dan kita juga provide juga komunitas-komunitas bagi anak-anak muda, kan kita percaya setiap kita lebih banyak akan belajar daripada pengalaman langsung gitu ya. Jadi itu yang kita sediakan di Live Talk juga. Nah, sepak terjang kita, karena kita panggilannya adalah untuk menolong anak-anak muda di generasi dan keluarga, itu juga bekerja sama dengan United Nations ya,
Kita bekerja sama dengan United Youth Now, Nation ya, UN ya bro ya. betul. Dengan United Nation, UN Habitat ya, dengan programnya namanya Youth Now. Jadi kita bagaimana menolong anak-anak muda bisa berkontribusi juga membangun jiwa kepemimpinan mereka untuk bangsa ini. Gitu sih bro. Wah, mantap, mantap, mantap. Jadi udah partneran dengan UN, United Nation ya bro ya. Jadi nggak usah diragukan lagi nih. Baik, bro, sebelum kita discuss dan teman-teman boleh bertanya ya nanti ya terkait bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneurship kepada anak kita ataupun kepada teenager ya. Mungkin belum banyak yang tahu nih tentang Bro Albert. Boleh diceritakan nggak bro? Kalau tadi kan untuk kerjasamanya si Live Talk Asia, kita kan ngobrol santai nih. Kalau saya udah cukup kenal dengan Bro Albert ya, karena dulunya rekan satu youth ya, rekan satu youth. Nah, boleh nggak bro diceritakan biar teman-teman yang lain di sini lebih mengenal lagi, karena asal muasal bro bisa menjadi seorang CEO untuk Live Talk Asia dan kenapa sih kok pilih terjun di bisnis ini? Ya, dulu saya kenal sama Bro Albert. Bro Albert ini dulunya jurusan sarjana hukum ya, Bro ya? Betul ya? Ya, betul, Bro. Nah, betul. Pasti teman-teman pengen nanya dong, dari sarjana hukum bisa nyasarnya ke SDM atau ke pengembangan, ya, pengembangan soft skill ya, development. Boleh diceritain, Bro, sekilas, Bro? Ya, thank you, Bro. Jadi memang sebenarnya ini berangkat daripada sebuah ini sih, maksudnya kita melihat sebuah hal yang terjadi fakta lah ya, bahwa anak-anak muda kita ini nggak siap, gitu ya, nggak siap arti kata bahwa secara mental, secara mindset, cara berpikir, banyak muda yang nggak siap untuk menjadi seorang entrepreneur. Arti kata anak-anak muda kita bisa nggak sih berkompetisi gitu ya, pada saat nanti masuknya persaingan dari luar gitu ya, kita nggak sih anak-anak muda kita gitu ya. Nah, itu yang jadi sebuah tantangan yang sangat besar sekali untuk kita lihat pada saat zaman itu sih, Bro. Jadi dengan ngelihat bahwa kayak anak-anak muda kita butuh deh untuk bisa dapat mentor, diajarin, dituntun gitu ya, untuk bisa menemukan lebih cepat untuk sukses di usia muda. Kayaknya perlu banget gitu. Jadi pada saat momen itu muncul banyak pertanyaan, khususnya pas generasi saya pas masih muda gitu ya. Maksudnya pas masih kuliah, banyak banget anak-anak muda tuh yang santai-santai, hidupnya nggak tahu mau kemana tujuannya. Di momen kuliah saya udah kerja gitu, saya kuliah sambil kerja, saya waktu itu punya penghasilan jauh lebih besar daripada teman-teman saya, jadi saya kerja properti, jualan gitu ya, ngajar les juga, jadi saya bisa dibilang masa muda saya sudah bisa memiliki pekerjaan yang mampu dibiayai oleh orang. Jadi pada saat momen itu saya mikir, coba anak muda bisa ngalamin gitu ya, rasanya kita memiliki sebuah platform untuk kita bisa membangun sesuatu, akan jadi sebuah hal yang sangat luar biasa muda. Nah, karena itu sih bro, dari kerinduan seperti itu, jadi saya sangat tertarik sekali untuk memberikan support buat anak-anak muda, supaya mereka lebih cepat, lebih dini lah untuk sukses di usia muda dengan karakter dan juga mental-mental yang baik. Gitu sih bro Mike. Berarti dari remaja udah menghasilkan, sudah bisa tadi ya, Bro Albert sudah bisa berjualan properti dan lain sebagainya, tapi ketemu passion ya bro ya, ketemu passion ya untuk bagaimana agar teman-teman ataupun generasi bisa lebih baik lagi ya bro ya. Oke. Baik. Oh, jaringan ya bro ya, jaringannya sambil menunggu jaringan terkoneksi kembali nih, atau antara jaringan saya, suara saya cukup terdengar Bapak Ibu. Ini agak saya ya udah ya nggak apa-apa, sinyal ya. Nah, bro, boleh tahu sedikit nggak? Mungkin ini kan masih awal ya, masih awal. Waktu itu ketemu passionnya untuk membantu anak-anak muda atau bisa buat terjun itu gimana bro? Boleh diceritakan bro? Padahal udah enak tuh, jualan properti dapat duit ya. Terus juga kan ngelesin gitar ya dulu kan, ngelesin gitar ya. Ya. Kok bisa mojam? Jadi banyak sih, waktu itu banyak banget. Jadi gini, dulu tuh saya mau jadi milioner gitu ya. Jadi mau jadi milioner, makanya di usia 18 tahun saya sudah kerja. Jadi 18 sampai 20 tahun, itu saya rata-rata penghasilan, sampai saya yang 20-an awal ya, itu rata-rata penghasilan hampir 10 juta. Di tahun terus 2009. 10 juta ya bro ya? 10 juta, tahun 2009. 2009, untuk anak umur 18 tahunan. Ya, 18 tahun dari 2000. Ya, sudah 2005 2006 ya, anggaplah 20 ya.
20 tahun anggaplah Ya, penghasilan udah 10 juta ya bro ya. ya, Oke oke oke. gitu. Jadi ya saya ngerasain, maksudnya, wah saya bisa jadi miliuner, karena waktu itu saya melakukan 5 bisnis, Bu. Jadi jual pulsa gitu ya, jual baju, waktu itu baju Bilabong sama Quicksilver waktu saya jual. Terus ada ngelesi juga gitu ya, main properti juga. Jadi saya ngelakuin banyak hal sih sekaligus pada waktu itu. Dan ya saya ngelihat sih, maksudnya di momen-momen itu saya jadinya sombong gitu ya. Di usia muda udah pegang duit banyak, jadinya sombong. Jadinya sombong, Ah, mikirnya gini, dulu tuh ya buat saya makan tuh harus 50.000 ke atas, bro. Kalau nggak keren gitu ya. Kalau nggak kayaknya gimana gitu. Sampai sesombong itu gitu. Handphone baru keluar ya gitu, ya. saya harus beli yang paling mahal gitu ya. Jadi termakan oleh ego waktu itu. Karena termakan oleh ego, saya merasa kok saya jadinya makin egois gitu ya. Maksudnya jadi mikirin diri sendiri, sombong banget pada saat itu. Sehingga pada saat itu saya ada sebuah kejadian yang membuat saya akhirnya apa ya, saya mengalami sebuah titik di mana saya mulai akhirnya bisnis saya kurang bagus lah. Saya kurang bagus pada saat momen itu. Saya percaya juga itu karena mungkin saya sombong gitu ya. Jadi kayaknya sesuatu terjadi lah gitu ya. Akhirnya waktu bisnis kurang bagus gitu ya, saya mikir nih apa yang salah sama saya gitu. Padahal semangat saya sangat tinggi, mental saya bagus, tapi apa yang kurang gitu. Nah pada saat momen itulah saya mulai berubah, bro. Saya mulai meletakkan ego saya sebagai udah deh gini deh, buat saya bukan soal duitnya banyak, tapi kok saya merasa sombong dan tidak bisa membahagiakan orang-orang di sekitar saya gitu. Dan akhirnya ya saya belajar untuk melihat sisi lain, bukan untuk memperkaya diri saya gitu, tapi untuk memperkaya juga orang lain. Nah jadi atas Hmm. dasar itu, mindset itu, nah disitulah mulainya saya mulai mendapatkan sebuah visi. Jadi saya mendapatkan Hmm. sebuah gambaran apa yang harus saya lakukan untuk bisa memperkaya orang lain. Nah di Ya. sanalah saya mulai menemukan apa yang cikal bakal jadi Life Talk Asia hari ini. Wah, keren bro, ya. Artinya kita mau untuk berubah ya. Mungkin ada beberapa di kita memang ada ego, sombong, apalagi udah punya pendapatan dan lain sebagainya. Tapi bro mau merendahkan hati untuk mau berubah dan bahkan membuat bisa memperkaya orang ya bro ya. Iya betul. Keren keren. Nah, sekarang silakan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan, brother sister, kalau ada yang mau nanya, Bapak Ibu boleh silakan ketik di sini ya di komentar. Nanti saya akan bacakan, kita akan tanya kepada Bro Albert ya, CEO dari Live Talk Asia. Nah, Bro, sambil menunggu yang lain ada bertanya ya, mungkin kita ke temanya pada malam hari ini nih, bagaimana membangun jiwa entrepreneurship pada anak ataupun pada remaja ya, Bro ya. Nah, Ya, betul kira-kira betul. bagaimana sih cara untuk membangun atau mindsetnya agar kita bisa memiliki jiwa entrepreneurship, bro? Kayak bro tuh bisa bisa mau jualan, bisa mau kerja. Kadang-kadang kan generasi zaman sekarang udah enak tuh. Udahlah mau ngapain? Nggak, uang jajan juga oke, mobil juga dikasih dari orang tua, buat tinggal pakai, ya. Ngapain sih Ya, ribet-ribet? ya, benar. Jadi seringkali gini sih, bro. Menariknya gini, saya kan udah punya anak juga sekarang ya. Menariknya gini, kita kerja keras, kita selalu mau mengembangkan bisnis atau usaha kita, tapi masalahnya kita jarang mikirin bagaimana meneruskan mental dan cara pikir itu kepada anak-anak kita gitu. Sehingga kebanyakan anak menikmati istilahnya hasil kerja keras kita, tapi nggak pernah menikmati warisan kita dalam bentuk nilai, dalam bentuk karakter, dalam bentuk mindset. Ya. Ya, jadi itulah yang sering kali kita lihat hari-hari ini. Jadi kalau misalnya pertanyaan gimana sih cara kita bisa mengembangkan anak-anak kita, ya pertama anak harus bisa memiliki mata yang bisa melihat dulu. Bahwa mereka memiliki sebuah peran penting gitu ya untuk masa depan mereka. Dan juga untuk orang lain di depan sana. Jadi karena kita sering kali banyak klien-klien kita gitu ya, anak-anaknya tuh udah sekolah ya udah hanya sekolah gitu. Tapi pada saat disuruh mikirin tentang sebuah masalah, anak-anaknya lebih banyak komplain, ya, kelakuan juga nggak bagus, gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa seringkali kita sebagai orang tua misalnya di sana, kita kerja buat anak, tapi anak nggak dipersiapkan untuk bekerja. Nah ini jadi masalah. Nah, Yes, yes. nah, jadi itulah cara kita bisa menolong anak. Ya pertama ya membukakan mata anak bahwa pertama kita nggak selamanya ada di dunia ini. Orang tua tuh nggak selamanya ada buat anak. Ya, sehingga anak perlu memiliki sebuah mata yang tajam untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa mensustain dirinya di masa depan. Nah itu yang selalu saya tanam sih bro, setiap anak-anak muda, bahwa kalau kita nggak mulai mempersiapkan diri mulai hari ini gitu ya, kita akan banyak miss out banyak hal dan banyak
take it for granted, nikmatin aja hasilnya orang tua, tapi nggak pernah istilahnya membangun hasil karya sendiri. Nah itu yang jadi masalah hari-hari ini. Nah jadi kalau misalnya pertanyaan gimana cara membangun anak, ya pertama bangun matanya dulu. Jadi ada 3 bro, hari ini yang saya mau share ada 3. Ya, bangun matanya, bangun telinganya, bangun hatinya bro. Nah ini 3 hal yang penting sekali. Bangun mata bicara tentang telinga, hati ya bro ya. Ya, mata, telinga, hati. Jadi mata itu perlu dibukakan tentang perspektif bahwa mereka ini akan jadi seorang pemimpin di masa depan yang harus berkontribusi gitu, harus melakukan sesuatu. Dan ngomong-ngomong gini bro, kalau kita ngedengerin kata-kata entrepreneur, seringkali kita mikirnya gini, oh anak saya jadi pengusaha gitu ya. Sedangkan entrepreneur bukan pengusaha sebenarnya. Jadi entrepreneur bukan cuma sekedar status ya, tapi entrepreneurship adalah mindset sebenarnya, cara berpikir. Jadi kalau kita bisa menolong anak memikirkan, melihat sesuatu yang jauh di depan sana, melihat segala sesuatu yang menjadi masalah, tapi lihat kesempatannya, kita bisa membantu mereka melihat yang sering kali nggak dilihat di usia mereka saat ini, kita akan bisa men-trigger kesadaran untuk bisa melakukan sesuatu buat dunia ini ataupun buat lingkungan mereka. Starting dari situ bro, itu yang pertama. Gitu ya. Nah kalau yang kedua adalah bangun telinganya. Nah telinganya bicara tentang apa sih? Telinga itu bicara tentang anak-anak kita perlu mendapatkan support system. Nah, support system anak ini nggak boleh cuma dari orang tua, bro. Perlu dari banyak hal. Contohnya katanya mentor, kita komunitas, billionaire mindset gitu ya, komunitas kita juga. Jadi penting sekali anak-anak itu dilibatkan dalam komunitas, sehingga mereka bisa merasa punya kendali untuk diri mereka sendiri. Mereka merasa bisa mengeksplor sesuatu di dalam diri mereka. Mereka bisa mendengarkan kata-kata yang bagus, nasihat-nasihat yang bagus, nilai-nilai yang bagus, role model yang bagus yang bisa menolong mereka untuk membangun kesadaran di dalam diri mereka. Nah yang ketiga adalah hati sih bro, hati itu bicara karakter gitu ya. Ini bicara tentang determinasi, seorang entrepreneur, mindset seorang entrepreneur dia harus punya ketahanan yang sangat luar biasa, jatuh pun dia pasti bangkit lagi dan belajar lagi, dia harus punya istilahnya, dia bisa bekerja keras, dia harus punya mental yang tangguh gitu ya. Kalau istilahnya orang nggak bisa terima dia, atau misalnya produknya jelek, atau misalnya orang bilang dia bermasalah, tapi dia tetap bisa menemukan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Nah itu bicara mental hati, ya. Jadi dan dia punya hati untuk mau berkontribusi untuk memperkaya orang lain, bukan cuma dirinya sendiri. Itu sih bro, itu yang paling penting sih sebagai basicnya. Wah keren. Itu ya buat basic ya, melandasi buat anak kita ataupun buat remaja-remaja ya. Mungkin ada adik-adik yang mungkin Anda sedang menyaksikan. Nah, bagaimana adik Anda? Sudah dibekalin belum? Udah ikut komunitas yang benar atau belum gitu ya, bro ya? Benar, bro. Tadi menarik, bro. Soal mata atau telinga ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana agar mereka bisa memiliki visi ya, atau memiliki tahu tujuan? Karena orang tua nggak selamanya ada bersama dengan mereka ya. Itu kira-kira gimana, bro? Untuk memunculkan hal itu kepada setiap generasi anak muda ataupun kepada anak kita ya. Nggak usah jauh-jauh deh bro. Kalau kita tanya nih, kadang-kadang ke yang selevel aja, yang temen lah ibaratnya. Kalau kita tanya, apa sih mimpi lu atau visi lu? Belum tentu semua orang bisa jawab ya. Ya, benar. Kalau bicara visi tuh sulit ya bro, karena gini, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan suara. Ya, suara. Kita lihat sosial media, suara. Kita lihat TV, suara. Pandangan orang itu semua suara. Jadi istilahnya kita lagi di telinga kita dipadati oleh suara-suara yang seringkali bisa juga menghancurkan atau bisa pun membangun kita. Dan kalau bicara bagaimana anak bisa menemukan visi, sulit gitu. Sulit, kenapa? Karena kalau anak-anak muda nggak belajar untuk mengenal dirinya, melihat ke dalam dirinya gitu ya, dia akan susah melihat sebuah tujuan yang jelas. Kebanyakan tujuannya untuk saya jadi kaya gitu ya. Kita anak muda sering ngelihat apa yang orang lain lakukan. Kita lebih tertarik kepada apa yang orang hasilkan. Contohnya kayak beli Lamborghini lah, beli Ferrari lah, rumahnya gede lah, kita nontonin YouTube yang sultan-sultan lah gitu. Itu keren, itu bagus. Gitu. Cuman kita seringkali kehilangan poin pentingnya gitu. Kehilangan poin penting bahwa kita seringkali melihat hasil kerja orang daripada hasil proses kerja orang gitu. Nah ini seringkali pada saat anak-anak muda nggak memiliki pengertian tentang proses kerja dan mereka mau punya endurance di dalam proses, maka seseorang tidak akan menemukan sebuah visi di dalam dirinya. Jadi kalau kita mau cuma instan gitu ya tujuannya cuma tujuan itu aja. Tapi kalau visi, kita bicara visi yang ke depan, yang jauh ke depan, yang mungkin orang belum lihat, kita perlu, anak-anak perlu dibangun dulu rasa kesiapan dia untuk jalani sebuah proses. Jadi bukan success story aja, tapi proses story ini penting banget. Ya, ini orang tua perlu mengajarkan
Proses Itu baru story ya penting bro banget. ya. Benar. Nah, baru setelah dia bisa punya kayak gitu, mindset seperti itu, baru dia mulai bisa menggali dirinya sendiri. Nah, menggali diri tentu saja banyak bro ilmunya bro. Jadi, dia perlu menemukan self-awareness-nya, dia perlu menemukan apa fungsi dia di dalam kehidupan ini perlu bimbingan sih bro. Jadi nggak banyak orang yang menemukan dirinya sendiri dan visi di dalam dirinya yang sejati. Kebanyakan tujuan kita yang mau jadi orang kaya gitu ya, kita mau bisa membahagiakan keluarga kita, itu sebuah tujuan, which is itu bagus. Tapi kalau kita bicara levelnya adalah visi, itu level yang menurut saya jauh lebih dalam yang nggak sembarang orang bisa lihat, tapi diri kita sendiri. Jadi kalau bro Nah, bilang bahwa gimana caranya, menurut saya, ya landasan paling penting dulu deh, bukan fokus kepada success story aja, tapi proses story itu sangat penting sekali, dan anak-anak juga perlu mengenal dirinya, kekuatan dirinya, fungsi dia bagi dunia ini, dan dia perlu punya mindset untuk bisa berpikir juga bagaimana untuk menolong banyak orang di dalam kehidupannya. Itu sih bro. siap. Wah, keren banget bro ya. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa ya. Kita pengennya success story bro, tapi proses story. Nah, itu yang kadang orang suka lupa ya bro ya. Benar. Siap, siap. Bro, ada pertanyaan nih. Kita bacakan dulu ya. Silakan Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh ketik ya. Kita sambil ngobrol santai kok ya sama Bro Albert nih. Beliau seorang CEO ya, masih muda tapi visinya hebat, keren. Ini dari Pak Pram ya. Pak Pram, mana tadi? Bentar. Oh, halo Pak John dari Hotelo, lagi nyetir ya. Nggak apa-apa ya sambil dengerin kita. Hati-hati Pak ya. Mana tadi? Nih, Pak Pram. Mau nanya, apakah sistem pendidikan sekarang ini yang juga menyebabkan jumlah entrepreneur di Indonesia jadi sedikit sekali? Terima kasih katanya. Kira-kira bagaimana bro? Apakah dari sistem pendidikan juga yang kurang cocok atau yang tidak menyiapkan untuk entrepreneur sehingga jumlah entrepreneur di Indonesia jadi sedikit sekali? Oke. Kalau bicara tentang entrepreneur sekarang bro, jauh lebih banyak daripada 10 tahun yang lalu gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah juga sudah banyak memfasilitasi buat istilahnya UKM ya. Pembiayaan untuk UKM-nya memang lebih mudah juga. Sehingga memang lebih banyak orang tertarik untuk jadi entrepreneur. Tapi masalahnya gini, kalau bicara tadi Pak Pram bilang, memang betul. Seringkali sekolah ini istilahnya membangun anak-anak kita, generasi anak-anak muda ini gitu ya, untuk menjadi istilahnya orang yang sekedar apa ya, menjalankan aturan. Sistem sekolah kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama bro gitu ya. Masih sama. Kenapa? Cara sekolah kita itu adalah anak-anak dikasih makan, terus mereka harus makan apa yang dikasih makan. Gitu ya. Kalau mereka nggak makan apa yang dikasih makan, nah itu salah gitu. Kamu nggak naik kelas gitu ya. Tapi zaman sekarang, kita nggak bisa bilang lagi bahwa anak cuma dikasih makan. Zaman sekarang, anak harus sudah bisa membangun kesadaran untuk membangun dirinya sendiri. Menemukan informasi untuk menajamkan dirinya sendiri. Nah, ini penting sekali. Tapi orang banyak sekolah nggak sadar gitu loh ya, sekolah ya kasih aja ini makan gitu ya, semua pelajaran dikasih makan. Jadi makanya zaman sekarang sudah keluar yang namanya independent learning. Jadi belajar secara mandiri sesuai kapasitas dan juga sesuai istilahnya kecerdasan masing-masing. Jadi istilahnya anak yang diberdayakan untuk bisa mendapatkan informasi, guru dan sekolah hanya memfasilitasi dan menolong anak eksplor tentang dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau dibilang memang betul sekolah mengambil peranan bahwa banyak sekali anak-anak muda kita yang harusnya bisa punya entrepreneur yang lebih banyak, tapi jadi kurang maksimal, itu betul. Itu betul bro. Betul ya, itu ya. Tapi tadi ya, ternyata bisa juga ya sekarang ya, difasilitasin dan lain sebagainya ya. Oke, Betul. siap, siap. Pak Pram, itu ya jawabannya. Semoga cukup puas. Nanti kalau belum, bisa bertanya lagi ya. Boleh, hari ini kita explore bagaimana membangun jiwa entrepreneurship untuk anak-anak. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, bro, dari sevel.id.official. Bagaimana mendidik anak untuk berani ngambil resiko dengan segala konsekuensinya? Nah, kira-kira gimana bro? Mendidik anak untuk berani ambil resiko dengan, oh ini akan ada konsekuensinya ini loh, itu loh, dan lain sebagainya. Oke, ini menarik. Jadi, ya tentu saja orang tua harus bisa membukakan sesuatu. Jadi reasoning itu penting. Pada saat kita mau memberikan tanggung jawab sama anak harus dikasih tahu reasonnya kenapa dia perlu dapat tanggung jawab ini. Resikonya apa? Jadi, orang tua kalau komunikasi sama anak perlu sekali memberikan sebuah alasan
Tapi harus juga menggali sama anak bertanya, khususnya apalagi kalau anak-anak itu sudah masuk ke SD kelas 6, 5, 6 sampai ke SMA, ke atas ya bro. Itu perlu ditanya, di coaching namanya. Jadi, menurut kamu resikonya apa? Gitu ya. Terus kalau misalnya anaknya memang sadar ini penting buat dia, tapi dia nggak mau resiko karena dia takut, gitu ya. Berarti ada masalah isu di dalam kepercayaan diri. Nah, bagaimana menolong anak untuk percaya diri adalah anak perlu menemukan kekuatan apa yang dia miliki, dan kemenangan-kemenangan kecil apa yang dia bisa hasilkan. Jadi kalau misalnya dia udah, bisa gini lah bro, contohnya anak saya gini bro, anak saya itu orang yang cukup pemalu gitu ya. Pada saat dia belajar main musik, main piano gitu ya, lama-lama saya waktu itu ngajarin, karena saya bisa main musik, saya ngajarin dia beberapa nada gitu ya. Akhirnya dia bisa memainkan nada itu sendiri. Dia bisa memainkan banyak lagu dengan teknik yang saya ajarkan. Akhirnya hampir tiap hari dia latihan sendiri, gitu ya. Dan dia bahkan bisa lebih percaya diri tampilin sama orang lain. Karena gini, kalau kita bisa membangun kepercayaan diri anak, karena entrepreneurship bicara kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu akhirnya kan bisa dibangun pada anak mengenal kekuatannya sendiri dan dia yakin sama dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara buat dia yakin adalah bantu dia menemukan kekuatannya, bantu dia memiliki kemenangan-kemenangan kecil dari kekuatannya tersebut. Nanti dia akan perlahan menemukan sebuah keyakinan diri untuk maju. Sehingga kalau ditanya bagaimana supaya anak bisa istilahnya berani mengambil risiko, pertama anak harus punya kepercayaan diri. Setelah baru punya kepercayaan diri, baru kita bisa menolong anak menemukan tujuan, reasoning atas tujuannya. Gitu. Jadi kalau dia udah tahu kepercayaan diri, udah punya reasoning atas itunya, baru yang terakhir kita ngomong, tanya sama dia, menurut kamu konsekuensinya apa kalau kamu nggak ini? Dan kira-kira kalau kamu gagal, kamu mau punya plan B seperti apa? Jadi kita sebagai orang tua perlu mengcoaching anak sih. Goalnya adalah mengcoaching anak, sehingga memang anak benar-benar bisa di-expand pemikirannya gitu ya. Jadi harus perlu banyak di coaching sih bro. Di coaching ya untuk anak-anak ya bro ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya bro, sebelum ini banyak nih yang nanya terkait yang tadi ya, mengcoaching anak-anak. Kira-kira teknik komunikasi coaching untuk anak zaman now itu gimana ya bro ya? Halo, terdengar bro? Halo. Ya. Terdengar? Cukup terdengar? Brother? Bro, sorry putus-putus Bro nih. Albert? Ya. Putus-putus ya? Ya, tes. Siap. Oke, ini ada banyak pertanyaan, tapi sebelum saya bacakan, bro, tadi menarik ya bahwa anak perlu di coaching ya bro ya. Kira-kira komunikasi untuk mengcoaching anak itu yang anak zaman now ya, terutama ya anak-anak zaman now, anak-anak generasi zaman sekarang, itu gimana cara komunikasi yang bagusnya untuk mengcoaching mereka bro? Sebelum saya bacakan yang lain nih. Ya. Bro, saya coba ganti channel sebentar wifi ya supaya bisa mungkin lebih cepat ya. Oh ya, boleh. Silakan dulu ganti dengan wifi ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan nanti. Silakan yang mau bertanya ya. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana menumbuhkan ya atau menggali potensi jiwa entrepreneurship pada anak-anak kita ya atau pada anak-anak Anda. Dan ini juga bisa kalau Anda punya adik ya yang masih SMP ya atau kelas 10 dan lain sebagainya. Nah, ini gimana caranya? Oke, bro, sudah tersambung dengan wifi ya? Udah bro, oke. Oke. Nah bro, ini nih, tadi sebelum saya mau bacakan nih ada banyak nih, terima kasih ya, wah keren nih, pertanyaannya banyak banget. Tapi tadi menyambung yang tadi bro, bahwa anak zaman sekarang kan perlu di coaching ya bro ya, perlu dibimbing. Cara komunikasinya yang cukup efektif untuk anak zaman now itu kira-kira bagaimana bro? Kayaknya banyak juga yang pada pengen tahu nih, sebab kan beda generasi ya, beda zaman. Ya. Istilahnya, gimana cara komunikasi yang efektif? Ya, jadi kalau bicara kalau kita ngomong anak-anak pra-remaja sampai remaja ya bro ya, kalau itu lebih baik cara komunikasinya adalah tidak banyak nasehatin. Tidak banyak menasehati. Tidak banyak menasehati, jangan menasehati, intinya jangan menasehati, gitu ya. Kenapa nggak jangan menasehati? Karena gini, anak-anak ini kalau sudah pra-remaja sampai remaja, mereka nggak suka dengar yang namanya nasihat. Karena apa yang kita tanam di pikiran mereka itu udah banyak bro, udah banyak, gitu ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini salah, ini tuh udah di sini udah penuh, gitu.
Sehingga kalau kita nasihatin lagi, mereka kan bilang gini, udah tahu lah. Apa yang papa mama ngomong tuh udah tahu. Gitu. Jadi paling bagus adalah bukan kasih nasihat, tapi mengekspan pemikirannya, membuka pikirannya dengan apa sih? Dengan bertanya. Contohnya gini, kalau misalnya kita tahu misalnya anak kita coba ngerokok misalnya, gitu. Kita jangan bilang nggak boleh ngerokok, itu salah ya, nggak boleh gitu. Tapi harus nanya kenapa kamu mau merokok. Kenapa merokok itu mau kamu lakukan gitu ya? Apa sih pentingnya merokok buat hidup kamu? Jadi dengan kita bertanya, kita sedang mengekspan pemikirannya dan kita jadinya bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi sama kalau misalnya kita mau anak kita punya jiwa entrepreneur, kita harus banyak bertanya karena ada statement ngomong gini bro, semakin baik pertanyaan kita, semakin baik jawaban yang kita hasilkan. Itu sih bro. Semakin banyak bertanya ya. Oke. Wah, keren. Berarti nggak perlu terlalu banyak nasihat, tapi banyakin bertanya ya. Betul. Siap. Thank you. Bro, ada yang mau bertanya nih? Nih, yang ini dulu ya. Dari The Airlims, saya nggak tahu nih, bapak atau ibu ya. Dari usia berapa bisa kita tanamkan jiwa entrepreneur ini? Terima kasih katanya. Dari usia berapa kira-kira bro? Oke. Sebenarnya jiwa entrepreneur dari semudah mungkin bro. Dari anak TK pun sudah harus dibangun. Karena entrepreneur itu kan TK, dari kecil, sekecil mungkin. Sedini mungkin. Kenapa? Karena gini, ingat sekali entrepreneur bukan bicara status pekerjaan, tapi entrepreneur bicara 3 hal bro. Yang pertama adalah bicara karakter. Karakter atau disebut dengan mentalitas atau value, kita bilang values ya, value. Jadi prinsip-prinsip yang benar. Yang kedua adalah skill, kemampuan. Entrepreneur adalah bicara tentang kemampuan. Yang ketiga, entrepreneur itu adalah bicara istilahnya, kalau tadi ini adalah soft skill ya. Soft skill itu kayak misalnya creativity gitu ya, terus problem solving gitu ya, terus bicara tentang bagaimana anak bisa critical untuk melihat sesuatu kritis lah, membaca peluang gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada hard skill. Hard skill adalah kemampuan-kemampuan yang penting buat mereka. Contohnya seperti negosiasi, terus ilmu persuasi. Nah, itu 3. Yang ketiga itu hard skill, ya. Nah, kalau bicara dari usia berapa sedini mungkin, yang perlu ditanamkan adalah pertama adalah karakter. Contohnya gini, saya dari kecil membiasakan anak saya untuk tahu yang namanya tanggung jawab. Jadi semua kehidupan mereka, pada saat saya melihat mereka nggak bertanggung jawab, saya akan nanya sama mereka, menurut kamu ini adalah hal yang baik nggak? Apakah ini merupakan tanggung jawab nggak buat kamu? Jadi pada saat kita mulai mengenalkan nilai-nilai yang benar atau karakter yang benar, itu membangun mental mereka. Sehingga gini, anak saya bro, istilahnya nggak usah disuruh harus latihan piano gitu. Latihan piano harus gini, harus itu, enggak. Mereka udah tahu dulu harus ngapain gitu. Karena mereka tahu, mereka punya value namanya tanggung jawab. Mereka tahu namanya value inisiatif. Nah, jadi entrepreneurship adalah mindset, yang penting adalah bukan status pekerjaannya dulu, tapi adalah karakter dan mental dan value yang ada dalam pemikiran anak. Itu perlu dari semasa muda mungkin. Baru nanti berjalan, kita mulai bisa ngisi dengan soft skill gitu ya. Baru lama-lama makin mereka makin dewasa, hard skill-nya terus ditambahkan biar makin tajam. Begitu sih bro kira-kira. Oke, tadi saya ketik ya bro ya. Tadi entrepreneur berbicara mengenai karakter, soft skill sama hard skill ya bro ya. Betul. Tiga itu ya. Okay. Ya. Tapi yang paling penting adalah mindsetnya dulu ya, karakternya dia, mindsetnya, cara berpikir ya. Jadi ditanamkan dari sejak TK juga boleh. Gitu. Ya, sejak dini lah bro. Sejak dini ya. Siap. Ya. Itu tadi Bu pertanyaannya ya. Oke. Berikutnya nih, bentar bro, saya bacakan dulu. Banyak nih. Bentar, saya coba scroll dulu. Tadi ada yang bertanya. Tadi udah ya, dari The Airlift, dari usia berapa? Oh ini dari Little Susi, kayaknya Ibu Susi ya. Anak saya sudah kelas 2 SMA, tapi sampai sekarang masih bingung mau kuliah apa dan mau jadi apa. Gimana menggali supaya dia tahu apa sebenarnya interest-nya dia? Oke. Silakan bro, kelas 2 SMA katanya, tapi masih bingung mau kuliah apa atau kedepannya mau jadi apa. Gitu. Yes. Oke, ada 2 cara bro. Cara yang agak kompleks atau cara yang gampang gitu ya. Kalau kita bicara cara yang gampang dulu nih, cara yang gampang ya ambil tes.
tes bakat minat gitu ya. Kalau di Live Talk Asia kita ada namanya Soul and Career Portrait. Jadi istilahnya kita mempotret anak dari segi mental, segi kekuatan, segi interest dan banyak sekali. Nah kalau Ibu Susi buat teman-teman anak SMP, SMA lah ya. Kalau kepingin Ya. kita ada tes gratis, gitu kita ada tes gratis, bisa buka di www.livetalkasia.com/psikotest ya. Jadi itu kita ada tes gratis yang bisa dilakukan juga untuk Bapak Ibu kalau mau. Nanti mungkin bisa tanya sama Bro Michael ya kalau memang mau DM gitu ya untuk tanya. Kita bisa provide juga Tadi apa, bro? gratis untuk Bapak. www.livetalkasia.com/psikotest. .com/psikotest. Ya. Psikotest. Psikotest ya. PSIKOTEST. Ya. PS ya, PSIKO. Ya. Oke, saya coba ketik ya. Psikotest ya. Betul nggak tuh? /psikotestnya atau salah? Ya, benar. Benar. Betul. Nah, Bu Susi mungkin boleh nyoba tes ke situ ya. Gitu. Itu yang cara mudahnya bro ya, cara mudahnya ya. Ya, cara mudah. Cara Ya, susahnya bro. Kalau cara sulitnya adalah gini, orang tua perlu belajar untuk mengenal kekuatan anak, ya, minat anak, kepribadian anak, ya, dan juga istilahnya karir yang dibutuhkan saat ini. Jadi orang tua perlu belajar beberapa skills ya. Kayak contohnya nih, kalau kita mau tahu bakat anak kita apa aja sih? Dari Howard Gardner dia mengeluarkan namanya 9 kecerdasan gitu ya. Nah 9 kecerdasan anak kita dari 9 kecerdasan apa sih gitu ya. Nah orang tua harus tahu ya. Terus dari istilahnya teori interest contohnya. Ada 12 jenis interest ya. Dari Miller test itu ada 12 tes ya, 12 interest. Nanti kalau udah belajar, menggali anaknya, digabungin satu persatu, gitu ya, dileburin, baru akan kira-kira menemukan gambarannya seperti apa. Jadi kompleks, tapi memang kalau orang tua mau belajar, gitu ya, kita bisa ngajarin orang tua, atau mau beli buku saya bro, buku saya juga udah ada bro, isinya semua itu. Jadi orang tua tinggal baca ada bro, contoh bukunya, pengen lihat, ada di situ. Bukunya, bentar. Nah, ya, buku saya di... nih, Bapak Ibu, kalau Anda mau baca atau mau mempelajari bisa nih, kebetulan Bro Albert ada. Kalau saya kayaknya di kamar sebelah tuh bro, saya juga waktu itu beli bukunya Bro Albert ya, itu bagus. Oh ya ini bro, nah ini itu ya, karir coach. Yes. Oke. Mantap tuh. Itu ada ya semua ya bro ya, tentang kira-kira anak kita tadi ada kecerdasannya apa aja dan lain sebagainya, ada ya? Lengkap bro, sampai area karir, industri karirnya apa saja yang cocok buat anak banyak. Jadi itu ada handbook sebenarnya anak untuk menggali anaknya sendiri. Ya, siap. Nah, itu kalau yang pengen buku itu bro, bisa belinya kemana ya? Sekarang kan di rumah nih, DM aja ke Bro Albert atau kemana tuh? Boleh, nanti ke DM ke saya, nanti tim kita akan kontak untuk kirimin bukunya bro. Oke, siap. Ya, nanti Bapak Ibu kalau yang mau bisa tuh langsung tuh DM aja ke Bro Albert, nanti bisa dikirimin ya. Harganya mungkin DM aja atau dikasih tahu harganya buku? Ya, harganya kalau di toko buku 150.000 bro. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau, saya bisa kasih 100.000. Jadi diskon 50.000. Wah, mantap diskonnya, gede banget ya. Nah, pertanyaan gini bro, banyak yang nanya, kok mahal ya gitu ya? Kok mahal? Karena gini, di buku semua daging bro, semua daging dan itu semua ada workbooknya, jadi orang tuh bisa ngisi dan nulis. Nah itu yang buat spesial banget untuk keluarga, untuk orang tua, hadiah buat anaknya untuk menggali anaknya. Mantap Bapak Ibu ya. Bukunya praktikal banget, jadi bisa langsung dipraktekin. Oke, baik. Terima kasih bro ya. Nanti kalau yang mau langsung DM aja. Bro, ini ada yang nanya juga nih bro. Dari Bu Artin Sri 81. Seperti kita tahu, pergaulan sangat mempengaruhi anak ya Pak. Bagaimana cara mengontrol pergaulan anak? Kadang hal yang buruk lebih mudah diikutin daripada hal yang baik atau hal yang bagus. Betul. Jadi memang kalau Ibu bertanya begini, nah jawabannya adalah begini. Kita nggak akan pernah bisa kontrol pergaulan anak. Jadi kita tidak akan pernah bisa kontrol
yang kita bisa lakukan adalah mengisi sebanyak-banyaknya anak kita sedini mungkin dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang benar. Jadi bantu mereka menanamkan prinsip terus, prinsip, nanti prinsip itu yang akan menjadi garis batas bagi kesadaran mereka. Jadi tanpa adanya nilai-nilai terus ditanamkan, anak-anak pasti akan lose control. Yang kedua, orang tua perlu mengenal teman-teman anak. Jadi ajaklah anak-anak ke rumah gitu ya, kenalin sama teman-temannya ya. Istilahnya orang tua juga perlu approach ke pergaulan anak supaya bisa ngecek anaknya seperti apa kira-kira. Nah ini yang paling penting. Yang ketiga, ya kalau misalnya lebih bagus, orang tua bisa mengenalkan anak kepada komunitas yang sehat. Yang kita tahu bagus nilai-nilainya, pergaulannya bagus, masukin ke sana. Ya, jadi sehingga kita bisa memiliki paling enggak ada support system selain daripada yang nggak bisa kita sentuh teman-teman sekolah, tapi ada teman-teman lain yang bisa menggrab atau menjadi support system buat kita. Nah, Lifetalk EJ juga menyediakan bro komunitas-komunitas dari banyak lini skill ya, contoh dari basket ya, dari event ya, anak-anak di komunitas event, basket, juga penulis buku gitu ya, karena anak-anak alumni kita lagi nulis buku banyak juga. Nah, jika kalian orang tua mau ikutin komunitasnya bisa kontak ke kita, bisa dimasukkan komunitas kita, gitu bro. Wah, keren tuh, keren. Komunitas untuk menulis buku ya, bro ya. Ya. Jadi nanti bisa ada legacy lah ya buat mereka bahwa oh iya ini warisan nih dari hasil saya belajar atau bergaul komunitas yang positif ya, bro ya. Nah, ini bro, Basket. ini salah satunya bro. Boleh lihat. Ini tulisan anak kita. Oke, apa tuh? Victim to Victorious. Victory. Wah. Ya. Ini anak-anak bro yang pada nulis ya? Anak muda bro, umur belasan tahun. Salah satunya Fandi juga lagi nonton nih kayaknya. Fandi, kita punya penulis juga. Gitu ya. Wah, keren. Jadi kisah perjalanan ini baru komunitas yang positif. Ya. Jadi dari hidup mereka yang negatif sekarang berubah menjadi dari korban menjadi pemenang. Berarti ada yang korban bullying juga kali bro ya? Ada yang dibully di sekolah dan lain sebagainya ya? Sampai betul, mereka bisa menjadi juara. Betul. Keren. Nah ini bisa nih Bapak Ibu kalau yang mau ke komunitas yang positif, tadi Bro Albert udah kasih tahu ya, DM aja kali ya, tanya komunitasnya di mana, ya gimana caranya untuk bisa masukin anak Anda ya. Apalagi kalau bisa sampai jadi buku ya, kayak tadi ya bro ya. Wah, itu kebanggaan tuh buat orang tua. Ya. Benar banget. Oke. Siap. Nanti masukin aja ke Lifetalk Asia ya, komunitasnya bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kata Bu Susi, thanks. Nanti saya DM untuk buku dan psikotesnya. Baik, silakan Bu Susi ya. Luar biasa. Oh iya, ada Pak Anton Teddy. Waduh, ini ada mentor saya nih, Bro Albert, mentor kita semua nih Pak Anton Teddy, owner dari 250 cabang Travel TX Travel ya, yang sangat humble, baik sekali ya. Biasa ya. Ya, tuh kata Bu Artin, info gabung komunitasnya ya Pak. Oke, info ya. Nanti DM aja kali ya, atau gimana Bro Albert? Nanti boleh nih Bro dicek di apa kita punya. Nanti boleh ke DM ke saya juga ya kontaknya Ibu Artin ya, supaya nanti bisa kita kabarin juga nanti seperti apa. Yes, biar masuk ke komunitas yang positif. Bentar, saya scroll dulu ya, Bro Albert ya. Ini banyak nih. Bro. Sampai ini mesti ngulang-ngulang lagi. Bentar ya, tadi ada yang nih. Oke, dari Pak Agung P ya. Ketika anak sudah mulai usaha kecil dan mulai memiliki pendapatan, saat kuliah akhirnya jadi justru kurang semangat lagi nerusin kuliahnya. Ya, mungkin karena udah mengenal uang nih. Kira-kira apa yang mesti orang tua lakukan nih, Pak Albert? Gimana bro? Kita ajarkan entrepreneurship, tapi begitu dia udah kenal yang namanya uang, udah nggak semangat lagi untuk kuliah. Iya, benar. Nah ini menarik sekali nih bro, ini menarik. Kalau anak kita cuma sekedar kuliah, nggak tahu mau ngapain, dan akhirnya selesai kuliah nggak tahu juga gimana cara bisa mandiri menghasilkan, kita juga bingung gitu ya. Anak kalau misalnya sudah kuliah dan sambil bekerja, istilahnya kita juga bingung, padahal mereka sudah mulai ada penghasilan. Nah, jadi buat ibu gini, menurut saya gini, kalau anak sudah bisa mulai usaha, sudah rasain duit, jadi mulai agak malas-malas kuliah, memang itu istilahnya apa ya, ya wajar buat seorang anak, karena istilahnya dia nggak pernah merasakan uang, tapi dia bisa istilah menghasilkan. Nah mungkin yang bisa dikasih sama anak, nanya dia dulu, menggali dulu, kira-kira kenapa menurut kamu
kuliah kamu udah nggak penting. Ya, ada nggak dia planning? Jangan-jangan mungkin dia ada planning, bro. Misalnya gini, Ma, aku mau fokus di sini karena aku tahu nanti ada ini, aku mau buat ini dan sebagainya. Kalau sudah ada pikiran begitu, kalau sudah sangat yakin gitu ya, dan memang benar-benar ditanya anak ini memang sudah begitu jelasnya, ya menurut saya kita perlu kasih kelonggaran. Karena gini, uh, kalau tipe ke anak kita orang-orang yang dominan ya, istilahnya yang saya maunya ini, maunya ini, maunya gitu. Berarti kita nggak bisa maksa dia. Kita hanya bisa membantu dia membuka cara pandang dia, melihat perspektif lain. Misalnya, ya udah, kamu kan menghasilkan nih. Kamu bisa nggak kamu lulus dulu selesaikan sehingga pada saat kamu bisa selesaikan, siapa tahu kamu bisa punya network lebih besar. Orang tahu kamu dari lulusan mana, ya orang bisa lebih punya istilahnya lebih bisa menerima kamu dan sebagainya. Buka dulu. Jadi istilahnya ngobrol dulu, tanya dulu, kenapa kamu mau langsung ninggalin? Ya, ada nggak planning lain? Kalaupun memang kamu terusin. Ya, terusin bisnis kamu dan meninggalkan kuliah. Atau misalnya, bisa nggak dua-dua ini jalan bersamaan? Jadi saran saya adalah gini, nggak bisa maksa anak-anak kalau anak udah masuk kuliah, itu kendali orang tua udah makin sulit. Jadi menurut saya, mending kalau dia kepercayaan diri tinggi, dia sudah punya planning, tanya sama dia, kamu tahu nggak konsekuensinya apa kalau kamu keluar dari kuliah? Kalau dia tahu jelas dan dia tetap mau jalan, kasih ruang kepercayaan. Sehingga kalau misalnya dia gagal, dia tahu itu keputusannya. Jadi jangan lagi kita mengambil keputusan yang nanti yang kesannya salah gitu ya. Karena anak sudah dewasa. Ya. Nah, menurut saya itu dulu, bro. Perlu digali, ditanya dulu. Tapi paling bagus kalau misalnya dilakukan coaching, anak mau dengar, ya akan sangat bagus dua-duanya bisa berjalan. Ya, tapi sementara diajak ngobrol, coaching aja dulu, diajak komunikasi dulu. Diajak komunikasi ya. Keren, keren, bro. Mantap, mantap. Oh, ini ternyata Bu Artin Sri ya. Oh iya, mamanya Brave ya. Maaf, maaf, Bu. Ya, di sini semua tulisannya nyambung semua soalnya. Jadi saya coba nebak-nebak ya. Bu Artin Sri. Oh iya, ini mamanya Bravely. Ya, ini bro, mamanya dari peserta webinar saya di Digital Public Speaking yang kelas saya lupa nih, antara Jastro sama Bravely agak ketukar-tukar ya. Pokoknya masih kelas 7 kelas 8 lah ya, sekitaran segitu ya, luar biasa. Ya, oke. Siap. Jadi itu tadi Bu Artin ya. Nanti boleh gabung ke komunitasnya si Live Talk Asia, bagus banget ya. Positif. Dan tadi ya Pak Agung tadi jawaban kalau misalkan anaknya umur sudah tidak mau lagi kuliah, ditanya dulu aja, ngobrol dulu, komunikasi. Sebab tadi udah dijelaskan ya sama Bro Albert, kendali kita udah agak berkurang ya bro ya, nggak punya kendali kalau dia udah besar. Ya, jangan pasang kendali sih bro, jangan pasang kendali, tapi lebih karena memberikan ruang kepercayaan dan tanggung jawab buat dirinya sendiri. Goalnya di sana sebenarnya. Di situ ya. Sip, terima kasih bro. Oh kata Pak Agus, keren banget sharingnya. Terima kasih Pak Agus. Ya, keren memang nih. Kita datangkan pakarnya dari pakar remaja ini ya, Bro Albert Ekmon. Oke. Nah bro, ya. Sambil menunggu yang mau bertanya lagi ya Bapak Ibu. Nanti komen aja, nanti saya akan bacakan. Bro Albert, kira-kira skill apa aja yang dibutuhkan untuk anak kalau mau memiliki jiwa entrepreneur atau mau mencoba untuk menjadi pengusaha atau berjualan lah, gampangnya ya. Kira-kira skill yang terpenting apa aja bro? Misalkan boleh 3 skill utama atau 5 skill utama gitu ya. Oke. Kalau bicara skill banyak ya bro, sebenarnya kalau bicara entrepreneurship itu sangat luas, tapi saya mau ambil daripada World Economic Forum, karena World Economic Forum ini benar-benar istilahnya rumusan daripada banyak negara-negara yang merumuskan kira-kira kemampuan apa, skill apa yang perlu dibutuhkan selama masa depan gitu ya. Jadi dari 10 skill yang paling dibutuhkan, saya mau coba baca 3 aja. Yang pertama adalah complex problem solving. Anak-anak kita perlu diajarkan bagaimana menemukan masalah, menemukan akar masalah, dan gimana cara jawabnya, gimana cara menyelesaikannya. Ini perlu sekali. Banyak orang tua nggak ngajarin anak begini. Banyak kan orang tua, cuman istilahnya kalau anak ada masalah, orang tua yang bantu selesaikan. Tapi anaknya nggak punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Ini jadi masalah. Jadi berdasarkan yang pertama adalah complex problem solving. Kalau anak-anak kita nggak punya pemikiran untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah, pasti dia adalah bagian dari masalah, bro. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan sampai anak kita nggak punya pandangan untuk bisa menggali, menganalisa masalah, sampai menemukan teknik dan strategi apa untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi itu yang pertama, nomor 1. Yang kedua adalah critical thinking. Bro.
Critical thinking apa sih? Anak-anak kalau ngeliat sesuatu, mereka nggak ngeliat cuma sekedar, oh terima jadi, enggak. Tapi mereka bisa menganalisa dari berbagai perspektif. Apakah ini adalah sebuah hal yang baik, yang benar, apa yang salah. Dan bagaimana mengembangkan, ya, menajamkannya. Nah ini critical thinking penting, supaya anak kita nggak cuma terima informasi, telan aja, jadinya hoax. Kan banyak gitu ya, kita orang Indonesia banyak kan tidak punya critical thinking, terima aja, nggak pernah sortir kanan kiri, nggak pernah cek kebenaran, langsung ngomong aja, jadi kesannya gosip. Nah ini bahaya. Nah anak kita perlu dibekali untuk kritis. Kalau ngeliat sesuatu jangan what it is, tapi bisa menemukan why it is, how it is, gitu ya. Istilahnya bisa menemukan lebih jauh, lebih dalam daripada cuma sekedar apa yang didapatkan. Nah yang ketiga adalah bicara creativity, yaitu kreatif. Kreatif adalah bicara bagaimana anak kita itu bisa melihat dalam segi yang lain, mengembangkan sesuatu. Ya, jadi kalau bicara anak remaja sekarang mah udah banyak bro yang kreatif. Ya, udah oke sebenarnya. Tapi saya mau nambahin satu lagi, yang paling amat penting yang keempat. Kali ini kalau saya tambahin menurut saya yaitu emotional intelligence. Ya, tadi Bro Michael juga udah sesi ya sama Pak Antonio tadi jam 4 ya. Ya, Pak Antonio Martin ya tadi jam 4. Ya, Antonio Martin betul. Jadi itu penting banget bro. Dia keempat. Seorang anak kalau misalnya dia nggak bisa mengelola perasaannya dengan baik, ya tentu saja akan sulit karena kita tahu pekerjaan kita makin ke depan akan pakai artificial intelligence ya, akan pakai kecerdasan buatan. Kalau kita sama robot kecerdasan buatan, yang paling pinter ngitung siapa? Ya pasti mereka lah bro, robot ya kan, artificial intelligence. Yang pinter ngafal, ya artificial intelligence. Bahkan di Amerika, superkomputer itu bisa istilahnya menemukan rahasia obat gitu ya, rahasia obat yang belum pernah ditemukan dalam waktu singkat daripada kecepatan manusia menemukan. Artinya apa? Robot sudah bisa menganalisa begitu cepat, begitu dalam, dan begitu luar biasa. Manusia belum punya kemampuan itu. Ya, tapi masalahnya manusia yang akan dicari di masa depan adalah yang memiliki kecerdasan emotional intelligence yang baik. Nah, anak-anak muda perlu sekali ini, kalau enggak ya kita udah susah cari kerja. Karena robot nggak pernah ngomel, nggak pernah ngeluh, nggak pernah mogok. Tapi kita selalu ngomel. Betul. Gitu bro. Oke, berarti ada 4 hal tadi bro ya skill yang harus dimiliki oleh anak-anak kita nih atau generasi muda. Pertama, kompleks problem solving. Kedua, critical thinking, biar nggak hoax ya, tapi dia bisa mencari data. Ketiga, kreatif. Sama tadi bro, tambahkan ada kecerdasan emosional ya. Kecerdasan emosional. Oke, mantep banget nih ya. Boleh dicatat ya Bapak Ibu ya. Oke. Oh ya, Bu Artin, Bravely kelas 4 SD. Iya. Oh iya, maaf ya. Bravely kelas 4 SD. Jastro kelas 7 ya, kelas 7. Siap. Nah, ini jadi anak-anak masih muda, mereka perlu sekali dibekalin yang namanya kreatif ya. Kreatif dan juga kecerdasan emosional. Bro, sambil yang lain ya, boleh silakan bertanya. Untuk anak-anak zaman sekarang, mereka kan dibilang kreatif, sangat kreatif ya bro ya, karena dengan adanya mesin Google ataupun udah ada AI ya ke depannya ya, artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana membangun mentalnya bro? Mentalnya biar kuat bro. Kan namanya entrepreneur kan, buat ke depannya kan pasti akan ketemu ini salah ya, ini gagal ataupun nggak pas. Nah, gimana mereka biar bisa istilahnya tahan banting, karena kan namanya jiwa entrepreneurship kan harus dimulai dari sejak dini tuh. Kira-kira bagaimana tuh bro? Ada tips-tipsnya nggak biar mereka nggak ringkih atau ibaratnya apa ya, galau. Itu tuh. Oke, nah ini menarik bro. Ini banyak sekali orang tua yang ngomong ya, karena gini, anak zaman sekarang susah ya, dikerasin dikit mental, kena gagal dikit udah baper dulu gitu ya. Jadi yang paling pertama yang perlu ditanamkan oleh orang tua adalah mengisi di sini bro, mengisi mind, mengisi cara pandang dulu. Jadi apa sih mengisi cara pandang? Mengisi cara pandang dengan informasi. Semakin banyak informasi kita miliki, semakin baik perilaku kita, semakin baik kita memutuskan segala sesuatu. Jadi kenapa anak-anak itu istilahnya dikit-dikit mundur, dikit-dikit ini? Karena gini, pertama mereka nggak punya cara pikir yang tepat. Kalau kita tahu sekarang ada yang namanya grit ya bro, grit ya sekarang ya. Kotomi bahkan nama tokonya salah satu grit ya. Nah kenapa bisa di grit itu adalah sebuah kapasitas di mana anak-anak punya passion dan determination yang tinggi. Nah, gimana caranya? Yaitu mengisi diri pikiran dengan yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya.
Jadi growth mindset adalah pemikiran yang bukan berpatok kepada sebuah masalah gitu. Jadi contohnya banyak sekali orang yang berpikir, contohnya gini, ini alam bawah sadar ya, orang selalu berpikir bahwa misalnya anak udah belajar tapi dapat nilai jelek, mereka langsung akan melabel diri begini, udahlah ngapain belajar, toh nanti dapat nilai jelek lagi. Nah itu namanya fixed mindset. Jadi kita harus menolong anak mengubah, men-shift ke sini gitu. Caranya gimana? Kata-kata harus diubah. Misalnya begini, contohnya ya, belajar aja nggak bisa, apalagi nggak belajar misalnya. Atau yang kedua, atau misalnya gini, mungkin belajar saya kurang tepat. Kalau saya belajar dari kegagalan saya dan bangkit, saya pasti akan menemukan cara yang paling tepat untuk saya bisa belajar dan menghasilkan. Ya, jadi perlu di switch dari yang sebelah kini ke sebelah kini. Jadi pemikirannya bukan bicara tentang melabel atau mempermanenkan sebuah kondisi, tapi melihat sebuah kondisi sebagai pembelajaran dan membuat mereka bisa bangkit dan melakukan hal-hal yang belajar dari kegagalan mereka. Jadi switch daripada fixed mindset dan growth mindset. Nah, sebagai orang tua bro, untuk menolong anak kita mengubah ke sini, kalau orang tua nggak ada ilmunya susah. Nah, kalau misalnya orang tua mau ada ilmunya, gampang masukin aja ke kita bantuin untuk anaknya bisa dibangun untuk di-switch pemikirannya. Ya, atau enggak ikut aja kelas orang tua kita, gitu ya, supaya banyak orang tua bisa belajar di komunitas kita, ya, komunitas kita namanya Mom's Journey Community, bisa di-add juga bro, ya, supaya bisa join juga nantinya. Wah, jadi ada komunitas ya buat ibu-ibu ya, Moms apa, Journey ya? Mom's Journey Community, Mom's Journey Community. Oh, oke, Moms Journey Community. Nah, ini buat ibu-ibu ya, para mam, mungkin boleh nih join ke sini. Jadi kalau mau nanya-nanya, tahu-tahu ya. Gitu ya, betul ya bro ya? Moms Journey Community ya? Benar. Siap. Oke, thank you bro. Wah, nggak berasa tinggal 2 menit lagi bro. Wah, seru banget ya. Kita ngobrol santai, nggak berasa udah 1 jam. Ya, hampir 1 jam, tinggal 2 menit lagi. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya tinggal 2 menit lagi, nanti kalau ada yang mau nanya, mungkin boleh DM ke Bro Albert ya, langsung kepoin atau DM Instagramnya @albert_edmond ya bro ya? Ya, betul. Nah, boleh langsung tanya-tanya ke beliau, ataupun yang tadi tuh pengen nyoba-nyoba buat ngetes, tadi udah beliau kasih tuh linknya, enak banget tuh, www.livetalkasia.com/psikotes ya. Jadi buat pengen tahu anak saya kecerdasannya apa aja gitu ya, talentanya apa, interestnya apa, dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa cara gampangnya seperti itu ya bro ya. Cara susahnya adalah ya kita harus belajar sebagai orang tua gitu ya, belajar. Salah satunya tadi bisa dengan baca buku ya, atau yang mau paling gampang beli bukunya Bro Albert ya, di situ udah ada ya, bisa buat kita ngetes ya bro ya, kita praktekin dan lain sebagainya. Atau kalau susah gitu ya, bisa join untuk para mam ke mana tadi itu, Mom Journey Community. Nah ini nih ya, follow Instagramnya di Mom's Journey Community ya, mau tanya-tanya atau mau tahu dan lain sebagainya. Buat Bu Artin ya, boleh tuh Bu Sri, Bu Artin ya, follow Instagramnya. Jadi kalau ada mau nanya-nanya tentang anak dan lain sebagainya. Karena berbicara mengenai mengembangkan jiwa entrepreneurship itu luas sekali, betul ya bro ya? Banyak hal yang perlu dipelajari. Dan tadi saya rangkum sekilas ya bro ya, yang perlu untuk membangun jiwa entrepreneurship adalah ini ya, mata, telinga, hati ya bro ya. Mata, telinga, hati. Nah, ini yang perlu ditingkatkan untuk anak-anak kita ataupun untuk para remaja. Dan tadi ada 3 hal yang perlu dibangun juga untuk anak-anak kita adalah karakter, kedua soft skill ya bro ya, baru ketiga hard skill. Ya, karakter yang paling penting, kedua soft skill, ketiga baru hard skill. Hard skill baru berbicara mengenai hal-hal teknis lah. Dan tadi ada yang nanya, sejak kapan kita perlu untuk menanamkan jiwa entrepreneurship? Ya, kata Bro Albert tadi, dari sedini mungkin Bapak Ibu. Dari sedini mungkin, mau dari TK juga bisa kita tanamkan jiwa entrepreneurship. Ya. Dan ini cocok banget, saya kemarin baca dari Jepang ya. Kalau orang Jepang juga, anak-anak dari TK pun udah dididik untuk ngantri, paling gampangnya gitu ya. Belajar ngantri, sabar, terus bawa perlengkapan sendiri, bawa apa, dan lain sebagainya. Nah, itu kan mandiri. Jiwa entrepreneurship salah satunya juga adalah mandiri, gak nyusahin orang. Nah, jadi dari sedini mungkin. Oke. Kurang lebih itu bro. Dan udah tinggal 25 detik terakhir ya. Silakan Bro Albert. Ada yang mau diinin untuk closing statement?
Ya, thank you banget Bro Mike buat kesempatannya. Saya sangat merasa terhormat ya. Sudah di ini. Paling ini sih kalau bagi Bapak Ibu anak-anak yang mau belajar entrepreneurship, hari Selasa ini kita ada kelas selama 8 kali untuk mengganti liburan anak-anak supaya anak-anak nggak game terus tapi belajar entrepreneurship dan buat dream goal mereka dan juga goals mereka, visionnya mereka.